Oke, pandemi udah berjalan 7 bulan, mau 8 bulan. Uh, I know it looks like hal yang nggak menyenangkan gitu ya, tapi kita harus tetap menjalaninya dan mungkin beberapa kita ada yang bisa memetik hal-hal yang positif selama pandemi ini berjalan. Gue sendiri walaupun gue mengakui semuanya nggak enak, tapi apakah ada sisi positif yang bisa gue ambil dari sepanjang waktu yang gak enak ini? Ada, jadi gue bisa, karena kita semua musisi banyak di rumah, gue bisa banyak bikin lagu-lagu banyak udah disiapin, udah bisa jadi sekian album kali nanti setelah pandemi. Ada album, kita juga ada project Songs from Your Stories, sesuatu yang berbeda, kita dengerin teman-teman pendengar, ada gak yang punya cerita-cerita yang bisa gue jadiin lagu. So kita ada acara itu. Gue banyak bikin video YouTube, subscriber naik terus. Subscriber naik terus. Yang biasanya gue gak banyakin video-video YouTube, I have to do something gitu ya. Kerjaan gue manggung udah gak ada, sekarang kerjaan apa? Jadi gue membuat video YouTube ini gue perbanyak sebagai salah satu pekerjaan gue. Toh itu juga masih berhubungan dengan musik. Sama kita banyak keluarin lagu-lagu baru, single-single baru yang itu berpengaruh baik ke streaming Spotify, iTunes gitu-gitu, itu tambah naik. So itu adalah hal-hal yang positif yang gue bisa ambil dari 7 bulan atau 8 bulan pandemi selama ini. Oke, itu tadi Adelaide Sky. Gue bilang tadi lagu itu datang ketika gue memang suka musik, tapi gue saat itu nggak kepikiran untuk akan nyemplung ke industri musik. Walaupun beberapa tahun sebelumnya gue dari kecil terutama gue udah memimpikan untuk berada di industri musik gitu. Tapi setelah selesai kuliah itu nggak kesampaian, itu jalannya dibelokin lagi ke area lain ya. Gue sempat bekerja di periklanan beberapa waktu. Itu soal mimpi. Jadi gue sekarang lebih ke mimpi itu kalau di hidup ada orang yang gimana nih mengejar mimpi. Mimpi itu adalah sesuatu yang di depan banget ya, di depan banget. Itu banyak sama hal yang istilahnya banyak hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Mimpi itu kan kayak ekspektasi sebetulnya. Dan kalau gue pikir ekspektasi, sometimes it will kill you if you have it too high gitu. Sama lu terlalu rungsing untuk untuk memikirin hal yang terlalu ada di depan gitu. Jadi kalau gue sekarang gue lebih ke konsentrasi aja apa yang ada di depan gue lakukan sebaik mungkin sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Itu aja, gue gak terlalu mikir ke depan. Karena beberapa kali gue mencoba mikir ke depan, gue ada ekspektasi. Lalu ekspektasi adalah gue jadi anxious akan ekspektasi itu, dan ekspektasi itu justru bikin gue lebih parno gitu mungkin ya. Ada teman gue di Bali bilang dia punya nasihat bagus. Dia bilang dalam nasihatnya adalah do your best, don't expect too much. Dia waktu itu ngomongin tentang relationship, tapi gue setuju bahwa itu bisa dilakukan, bisa apply ke kehidupan as a general ya. Seperti saat sekarang ini ya, life is never under your control ya. So you do your best, don't expect too much because life is never under your control. Seperti pada saat pandemi sekarang ini, siapa sih dunia yang bisa tahu bahwa semua orang tahun lalu punya mimpi harapan, ekspektasi 2020. What happens to your dream gitu. Makanya gue lebih memilih ke apa yang lo lakukan saat itu aja. Soal mimpi, ekspektasi, biasanya if you concentrate on what you're doing at the moment, things will turn out okay-ish, kurang lebih. Ada istilahnya rock bottom gitu, sekarang lagi under di bawah roda kehidupannya sekarang ya. Kadang orang gimana supaya bisa bangkit lagi gitu. Kalau gue lebih memang kita nggak baik untuk terlalu lama di posisi rock bottom.
Kalau yang gue lakukan, gue akan menerima dulu bahwa being at the rock bottom of life is a part of life itself. Gitu. Gue nerima, lagi keadaan lagi nggak baik nih. Yang gue lakukan adalah biar waktu ngejalanin, biar waktu berjalan. Dan tadi gue udah mention di beberapa waktu lalu, concentrate on the thing that you have in front of you at the moment, based on the situation. Ya, nggak usah mikirin ke depan terlalu gimana. Do what you do comfortable. Kalau lu perlu nangis dulu, kalau lu perlu sedih dulu silakan, and then gradually ngerjain apa yang lu suka pelan-pelan segala macam. Just apa ada yang di depan lu, oke. Concentrate on that. Lalu lama-lama time should remove you from rock bottom gradually. Kenapa gue bikin lagu-lagu tentang kota tersebut? Ada tadi lagu pertama Forget Jakarta, lalu Adelaide Sky, lalu kita akan mainin lagu-lagu tentang kota yang lain. Ya karena gue ada cerita di kota-kota tersebut, ada kejadian yang mengena, lalu yang kebetulan berhubungan kejadiannya di kota tersebut atau berhubungan dengan kota-kota tersebut. Jadi gue menulisnya sebagai lagu-lagu gitu. Ceritanya apa aja ya bukan untuk kalian di-share, itu pribadi. Itu dapur pribadi cerita aja. Tapi anyways, ada kejadian di kota tersebut atau berhubungan dengan kota tersebut dan akhirnya menjadi lagu.